Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, pimpinan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, hadirin dan hadirat, segenap sivitas akademika UAD dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Terlebih dahulu saya mengajak segenap jamaah untuk terus-menerus mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir bermuajahah, bersilaturahim di Masjid Islamic Center Ahmad Dahlan yang tercinta ini. Begitu pula saya ingin awali dengan sekali lagi mengajak segenap jamaah dan segenap sivitas akademika UAD khususnya untuk terus-menerus mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas milad UAD yang ke-56. Ini hanya terpaut 2 tahun dari usia saya. Saya lebih tua 2 tahun dari UAD. Sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah yang dulu bernama IKIP Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian menjadi universitas dan mengambil nama pendiri Persyarikatan Muhammadiyah Ahmad Dahlan sebagai namanya. Maka jadilah UAD, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang saya ikuti dari jarak jauh dekat, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. UAD menunjukkan perkembangan yang sangat membanggakan, tidak hanya dari jumlah mahasiswa yang bertambah setiap tahun, dan saya mendapat informasi sekarang sudah mencapai sekitar 24.000 dengan puluhan prodi, fakultas yang ada di dalamnya, dan menjadikan UAD salah satu dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang terbanyak dari sudut mahasiswa, tapi juga salah satu yang terkemuka dari sudut mutu dan kualitas. Alhamdulillah. Apalagi dengan adanya Islamic Center Ahmad Dahlan ini, yang waktu itu saya mendapat kehormatan untuk ikut serta dalam peresmiannya sebelum Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Dan saya ketahui di Islamic Center ini pula terdapat pusat tarjih Muhammadiyah. Maka oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau kita berharap
Saya pribadi mengharapkan agar UAD bisa menjadi Universitas Muhammadiyah dengan pusat kajian Islam yang mustahak, apa bahasa Jawanya ya? Yang berwibawa, berpengaruh untuk ikut mendorong gerakan dakwah Muhammadiyah untuk mencerahi dan mencerahkan bangsa. Dan oleh karena itu saya berharap dengan milad ke-56 ini, tadi saya mengajak segenap sivitas akademika untuk senantiasa bertahadduts bin ni'mah. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat rahmat dari Tuhanmu maka lakukanlah tahadduts bin ni'mah, yaitu senantiasa memperbarui rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalam bahasa Arab itu paling tidak mengandung dua pengertian. Hadis yang pertama hadis mengandung arti beritakanlah, wartakanlah. Hadis sebagai berita. Fahaddits maka beritakanlah. Tidak ada salahnya untuk kita syiarkan bahwa ada Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta ini yang mengalami kemajuan demi kemajuan untuk menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik, untuk menjadi ibrah bagi yang lain, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk mengambil yang terbaik dari apa yang telah ditampilkan oleh UAD. Itulah fahaddits, tahadduts bin ni'mah yang pertama, beritakanlah, wartakanlah. Sedangkan hadis dalam pengertian kedua mengandung arti perbaruilah. Hadis sesuatu yang baru. Maka fahaddits, tahadduts bin ni'mah mengandung pesan perbaruilah, tingkatkanlah, yaitu menjadikan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Dan tentu hari dan tahun yang akan datang kita jadikan lebih baik dari hari dan tahun ini. Itulah hadis dalam arti perbaruilah. Ini menunjukkan dinamika, menunjukkan perkembangan. Karena memang Islam adalah agama kemajuan, dinul hadarah, agama kemajuan, dan pemahaman umatnya haruslah berkemajuan. Dan paham yang berkemajuan itu antara lain harus mampu menciptakan kehidupan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang sukses. Itulah orang-orang beruntung. Kalau mithla amsihi, sama saja dengan hari kemarin, sama saja dengan tahun kemarin, tidak ada perkembangan dan kemajuan, statis dan stagnan, Rasul menilainya sebagai fahuwa khasir. Orang-orang seperti itulah orang-orang gagal, orang-orang yang merugi. Apalagi kalau sayyan min amsih, lebih buruk dari hari kemarin, lebih buruk dari tahun kemarin, tidak ada kemajuan, jangankan sama, bahkan turun, lebih buruk, bahkan anjlok. Fahuwa mal'un, termasuk orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang terhina. Tentu kita semua tidak mau menjadi dua predikat yang disebut oleh hadis tadi, dua yang terakhir, orang khasir atau mal'un,
tapi sebaliknya haruslah menjadi fahuwa robih, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Hadirin hadirat yang saya hormati, hal inilah yang masih menjadi masalah yang dihadapi oleh umat Islam, baik pada skala global di dunia maupun pada skala nasional di masing-masing negara termasuk Indonesia, yaitu belum mampu untuk menampilkan kehidupan yang berkemajuan, belum mampu untuk menunjukkan dinamika kebudayaan, dinamika peradaban sebagaimana yang pernah dicapai oleh umat Islam pada abad-abad pertengahan ketika mereka menjadi pemegang supremasi peradaban dunia, ketika banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peradaban Islam menjadi maju dengan predikat peradaban tinggi, high civilization. Ini pernah terjadi pada apa yang disebut dengan abad-abad pertengahan, the Middle Ages. Kita bisa membaca begitu banyak ilmuwan-ilmuwan baru, bahkan yang menciptakan ilmu pengetahuan baru yang sampai sekarang masih dilanjutkan dan dikembangkan oleh dunia barat, ya. Chemistry dari kimia, tentu dari bahasa Arab kimia, kam itu berapa, untuk mengukur derajat dan jumlah zat, ya. Itu diciptakan oleh ilmuwan muslim. Fisika, astronomi sampai kepada ilmu falak juga diciptakan oleh ilmuwan muslim. Kedokteran juga diciptakan oleh ilmuwan muslim, dan lain-lain sebagainya, termasuk ilmu-ilmu sosial, sosiologi, ya. Bahkan pada tingkat tertentu juga manajemen, ya. Karena itu sudah dimulai oleh orang-orang Islam pada zaman segera setelah Rasulullah SAW, baik pada masa Umayyah maupun Abbasiyah dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak banyak menjelaskan itu. Saya kira saudara semua nanti bisa bertanya kepada Ustadz Google, bisa membuka internet, langsung akan ada informasi, ada jawabannya, ya. Ya, luar biasa sekarang ini. Kita tinggal bertanya kepada laptop, iPad dan lain sebagainya, gitu. Nah, hadirin hadirat, ini yang sekarang ini saya agak melompat, yang belum bisa ditampilkan kembali oleh umat Islam, baik pada skala global di dunia maupun pada skala nasional di masing-masing negara termasuk Indonesia. Bahkan ada kecenderungan, mungkin saya salah, mungkin saya terlalu mendramatisasi keadaan, bahwa sekarang ini ada gejala, ada fenomena umat Islam di dunia, di Indonesia dan di banyak negara muslim bahkan menjadi tertuduh, bahkan menjadi tertekan, bahkan menjadi terpinggirkan. Kalau ada keadaan tertuduh, tertekan dan terpinggirkan, tentu ada yang melakukannya, tentu ada yang menuduh, yang menekan dan yang meminggirkan. Lantas pertanyaan, kok mau gitu? Kok mau dituduh? Kok mau dipinggirkan? Kok mau ditekan dan lain sebagainya? Saya kira pada tingkat tertentu ya. Pada skala global dunia sekarang berkembang dan semakin berkembang. Selamat datang Pak Rektor. Apa yang disebut dengan Islamofobia, yaitu rasa benci terhadap Islam dan dunia Islam.
fobia. Kalau fobi itu artinya benci, dan bahkan Islamofobia berkembang dan meningkat ya, di negara-negara, khususnya negara-negara barat, baik Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Di tingkat nasional seperti Indonesia yang sesungguhnya merupakan negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ada sekitar 87, berapa yang terakhir ya? 8%. Sebelumnya 88,2% dari seluruh penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun sensus 2010 persentase itu sedikit menurun, walaupun nominalnya jumlah secara keseluruhan meningkat sekitar 210 juta. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Rasanya apa ya? Umat Islam belum tampil menjadi tuan di rumah sendiri, belum tampil menjadi nyonya di rumah sendiri. Baru saja dalam perjalanan kemari, Pak Din tolong sampaikan kritik, katanya pada menteri tertentu, nggak usah saya sebut namanya. Waktu bulan puasa dan Idul Fitri yang lalu itu justru ada pesan agar umat Islam menghormati yang tidak menunaikan ibadah puasa. Ingat ya, tahu orangnya ya. Tolong dong sekarang buat pernyataan yang serupa agar kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal untuk ikut juga menghormati yang tidak merayakan Natal, katanya. Saya kira sebuah permintaan yang wajar ya. Namun itu tidak terjadi. Dan begitu ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan atribut agama lain, yang itu merupakan kewajiban ulama, yang itu merupakan tanggung jawab ulama, luar biasa pro dan kontra. Hingga lagi-lagi ada pejabat pemerintah ya, saya nggak tahu namanya karena saya berada di luar negeri kemarin, baru pulang dari Abu Dhabi, terus saya ke Sumbawa dan baru tiba kemarin malam dan kembali ke Yogyakarta ini, agar MUI, bukan, bahwa MUI tidak boleh lagi mengeluarkan fatwa. Dan kalau mau mengeluarkan fatwa harus berkonsultasi dengan pemerintah. Ini sejak kapan terjadi seperti itu? Pada era Orde Baru saja kita ketahui tidak ada seperti itu. Tapi sekarang justru ada seperti itu. Mereka lupa MUI justru terakhir ini, kebetulan waktu itu saya diamanati sebagai ketua umum Maret 2014 sampai Agustus 2015, selama 1,5 tahun. Karena ketua umum sebelumnya Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfuz yang juga Rois Am Syuriah NU waktu itu meninggal dunia. Maka saya sebagai wakil ketua umum diamanati menurut pedoman dasar pedoman rumah tangga MUI, otomatis menjadi ketua umum. Jadilah ketua umum waktu itu sambil merangkap ketua umum PP Muhammadiyah. Waktu itu saya ingat bulan pertama kita harus nyatakan bahwa MUI ini adalah berbadan hukum. Maka alhamdulillah keluarlah berdasarkan akte notaris diakui Majelis Ulama Indonesia sebagai perkumpulan, sama seperti halnya dengan Muhammadiyah, sama halnya seperti Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, yang punya independensi, yang punya kemerdekaan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. Kok ada pejabat pemerintah yang tidak paham itu? Bahasanya sekarang gagal paham. Tapi saya ingin kaitkan, ini suasana yang kita hadapi. Sebelum
4:11, ada 4:11, ada 2:12. Mau ada apa lagi ya? Saya kemarin ditanya, Pak Din akan ada apa lagi? Saya bilang insya Allah 17/1. Oh, dia bertanya 17 Januari ya? Iya, 17/1 itu setiap hari 17 rakaat sholat beribadah kepada Allah yang satu. 17/1-nya gitu. Sebelum itu, terutama ketika ada ujaran kebencian dari Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Polri mengatakan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena ini memerlukan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan apakah itu betul merupakan penistaan agama atau tidak. Maka MUI diminta, dan memang biasanya fatwa itu ada istifta, ada permintaan fatwa. Maka dimintalah, dan MUI berapat, tidak hanya komisi fatwa, juga komisi pengkajian, komisi kumdang, hukum dan perundang-undangan, dan komisi apa satu lagi, kominfo. Maka keluarlah yang namanya pendapat dan sikap keagamaan, lebih tinggi dari fatwa, tapi ternyata juga tidak dipakai. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh kecil saja betapa umat Islam di Indonesia ini ya, belum menerima keadaan sesuai dengan keberadaannya. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua, saya lebih cenderung kita melakukan pendekatan muhasabah ketika ada masalah yang melilit kita, ketika ada masalah yang mengenai kita, baik umat Islam dunia maupun umat Islam di Indonesia dan di tempat-tempat lain. Sebaiknya kita lakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Dengan pendekatan muhasabah, maka insya Allah kita akan bisa mencari jalan keluar. Maka saya pesankan umat Islam dalam menghadapi keadaan apapun dewasa ini, jangan sampai kemudian kita menyalahkan pihak luar. Jangan sampai kita menyalahkan pihak eksternal, seolah-olah ada upaya, ada rekayasa dari orang lain pada kita. Tapi sebaiknya juga kita menyalahkan diri sendiri. Secara dunia sekarang ada skenario proxy war. War, perang, proxy itu perwakilan. Perang perwakilan. Sekarang yang berperang bukan dua pihak yang sesungguhnya berperang, tetapi memakai pihak-pihak lain. Itulah namanya proxy war. Ada gejala proxy war yang mengadu domba negara-negara Islam, sehingga muncul konflik-konflik berkepanjangan di banyak dan di beberapa negara Islam. Kemudian kita tuduh ini adalah akibat ulah Amerika. Iya, itu tidak salah. Itu adalah ulah dari orang-orang pihak-pihak yang anti-Islam. Tetapi kalau kita hanya menuduh, kalau kita hanya kemudian mencari kambing hitam, ada orang lain yang sebenarnya tidak salah, boleh jadi kita tidak bisa membangun diri. Karena pertanyaannya, kalau seandainya dunia Islam kuat, negara-negara Islam bersatu, maka pihak luar tidak akan mampu untuk mengadu domba di antara kita. Kalau seandainya dunia Islam, dunia Arab bersatu, persoalan Israel yang kecil itu sudah selesai sejak dulu. Tapi sayangnya kita tidak bersatu. Sayangnya kita justru berseteru. Begitu pula di Indonesia. Kalau ada gejala pihak tertentu, pihak luar yang katakanlah mengecilkan kita, meminggirkan kita, maka pertanyaannya, kalau kita kuat,
mereka tidak akan mampu untuk memporak-porandakan kita. Ini pendekatan muhasabah. Saya berharap dan berpesan pada setiap momentum termasuk milad seperti ini, muhasabah seperti inilah yang harus kita lakukan. Memang apa yang terjadi terakhir ya, ada 4.11, ada 2.12 tadi. Saya tidak tahu dari Jogja banyak yang datang apa tidak ya. Banyak. Termasuk yang hadir di masjid ini ikut ke sana ya. Wah, banyak juga ya. Saya merenung, ini adalah hasil dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, proses politik di ibu kota Indonesia tercinta ini berjalan mulus. Proses pencalonan berjalan mulus. Bahkan partai-partai politik besar pun semacam berlomba-lomba untuk mencalonkan orang tertentu. Yang sebelumnya bahkan sudah melecehkan partai-partai politik. Kok tiba-tiba mau untuk mencalonkannya? Partai-partai besar. Yang saya tidak habis pikir. Apa mereka tidak punya kader? Apa mereka tidak punya calon? Tapi itulah kenyataan politik yang terjadi. Seandainya tidak ada kejadian Pulau Seribu, itu berjalan mulus, maka 14 Februari yang akan datang, mungkin kalangan Islam akan tinggal menggigit jari gitu. Bukan salam 1 atau 2 jari, tapi salam gigit jari. Itu proyeksinya, prediksinya. Tapi blessing in disguise, bahasa Jawa ya. Bahasa Inggrisnya endilalah. Allah menakdirkan ada kejadian di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada peristiwa yang gak ada kaitan dengan politik, lebih kunjungan kerja dari seorang gubernur gitu. Terjadilah ucapan itu yang kemudian membuat reaksi-reaksi yang begitu besar, yang dunia terbelalak matanya. Saya baru pulang 3 hari lalu dari Abu Dhabi, menghadiri pertemuan tokoh-tokoh Islam, ada juga tokoh-tokoh non-Islam ya. Muntada ta'ziz silmi fil mujtama'at al-muslimah, yaitu pertemuan untuk menciptakan forum for promotion peace in Muslim societies. Ada sekitar 300 tokoh-tokoh hadir ya. Banyak yang bertanya tentang kejadian di ibu kota Jakarta karena mereka hanya melihat di televisi, melihat di koran. Betul nggak sebesar itu sebenarnya? Saya bilang ada cara Google untuk menghitung katanya. Kalau ada kerumunan lihat dari satelit, ternyata ada angka 2.300.000 gitu. Jadi katanya Google bisa memantau seperti itu. Wallah, bukan persoalan jumlah. Nah, lantas saya berpikir kejadian semacam ini boleh jadi terjadi yang lalu dan terjadi pada masa yang akan datang adalah karena kasih sayang Allah pada kita semua. Rasul bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan, idza ahabballahu qauman." Jika Allah menyayangi hambanya, jika Allah menyayangi sesuatu kaum, ibtalahu, maka Allah itu akan memberinya ujian dan cobaan. Jadi ini Allah kasih sayang, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita umat Islam. Terjadilah yang telah terjadi, tapi di dalamnya ada ujian, di dalamnya ada cobaan. Ini yang harus kita lalui dengan sukses, yaitu lulus ujian Allah. Ujian pertama adalah apakah dengan kejadian-kejadian seperti itu mungkin terjadi pada masa yang akan datang lagi, kita umat Islam ini bisa bersatu atau tidak. Ini masih menjadi ujian, karena ternyata dengan kejadian tersebut
kita berpecah, kita terpecah belah. Betul ya? Mungkin di antara Anda sesama kawan, mungkin lebih banyak di ibu kota ya, ketika berdebat di WhatsApp, di SMS atau pakai media apapun, kok akhirnya bisa berantem ya. Saya pernah melayani dan akhirnya saya sadar, kok saya jadi berantem sama dia ya. Seorang tokoh juga, kebetulan dia aktivis perempuan ya. Kemudian dia coba melayu, tapi menariknya berantamnya tingkat tinggi itu. Harus menunjukkan data-data, harus data driven dalam bahasa Inggris. Berdasarkan data, karena begini harus ada datanya apa. Wah, saya agak capek juga itu. Terpaksa saya cari 2-3 orang, tolong supply saya dengan data. Begitu tiba data, saya kirim ke dia. Ternyata dia tidak bisa menjawab lagi. Dan akhirnya berhenti begitu saja itu. Saya kemudian mengirim pesan terakhir, ya kita berbeda pendapat, tapi kita tetap bersahabat gitu. Setelah itu nggak ada lagi itu. Dan itu mungkin membalasnya itu bisa sampai 99 kali mungkin ya. Saking banyaknya gitu. Dan akhirnya penuh dengan data-data, karena dia juga menampilkan data untuk membela seseorang. Saya berada pada posisi baliknya, wah ini kuat-kuatan data gitu. Jadi tingkatnya agak akademik, tingkat ilmiah. Tapi poin saya jadi heran, lantaran masalah seperti ini ternyata kita bisa berseteru gitu. Mudah-mudahan tidak ada perceraian di keluarga ya. Nah, gara-gara berbeda pendapat antara suami istri, ya, kemudian ada perceraian gitu. Mungkin kalau ada perceraian sudah ada faktor penyebabnya sebelumnya. Yang pernah terjadi saya baca di Mesir ya, karena perbedaan klub sepak bola favorit antara suami istri, akhirnya terjadi betul-betul cekcok karena suami membela klub apa gitu ya. Ya katakanlah Manchester United gitu. Yang satu membela mungkin Manchester City gitu ya. Sama-sama satu kota, itu bisa berantem itu. Awalnya sih cekcok, untuk ganti channel bisa terjadi hal seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, saya sengaja mengangkat persoalan ini sebagai titik tolak. Bagaimana kita umat Islam ke depan? Tadi sudah saya katakan, di dalam peristiwa yang terjadi ini ada ujian dan cobaan Allah. Alhamdulillah, satu fase bisa kita hadapi, umat Islam bersatu. Tetapi setelah itu bagaimana gitu. Saya sebagai pemangku amanat di kalangan umat Islam, tidak lagi di Muhammadiyah sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Saya hanya seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Saya dirikan ranting di kelurahan tempat saya tinggal di Jakarta Selatan sana. Jadilah saya ketua ranting. Sehingga pernah koran Tempo itu, dari presiden Muhammadiyah sekarang jadi lurah Muhammadiyah. Sebenarnya nggak apa-apa. Di Muhammadiyah kita ini ya adalah ibadah, adalah amanah, di mana saja sama saja gitu. Kemudian alhamdulillah masih mendapat amanat di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pertimbangan MUI yang anggotanya 99 orang, terdiri dari 70 ketua umum ormas-ormas Islam tingkat pusat dan 29 tokoh perorangan. Sekali sebulan kita berapat, rapat pleno one team. Baru saja hari Rabu lalu rapat terakhir. Tentu saya harus melakukan sesuatu untuk mengatasi keadaan. Alhamdulillah Bapak Kapolri pernah bertemu, datang ke tempat saya, bahkan 4 malam lalu beliau ke rumah juga, kita diskusi 2 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Memang saya sampaikan, Bapak Kapolri, kejadian 4.11 termasuk 2.12 setelah itu, ini di luar dugaan banyak orang.
Termasuk saya sendiri. Saya pikir kalau seperti FPI dan kawan-kawannya yang sering demo itu, kalau di ibu kota Jakarta itu polnya itu nggak sampai 10.000 itu. Katakanlah ada dari daerah-daerah lain. Tapi kemarin itu bisa menarik ya perhatian dari ya katanya jutaan, dan di dalamnya itu ada kelas menengah Muslim. Karena ada yang menamakan dirinya pakai spanduk ya, alumni IPB, alumni ITB, alumni Brawijaya kalau nggak salah. Tapi kalau alumni UAD nggak ada ya. Ya, karena bukan alumninya mungkin yang datang. Jadi kelas menengah, termasuk pengajian ibu-ibu di daerah-daerah elit di ibu kota Jakarta ikut turun itu. Ini kelas menengah Muslim sudah turun. Dan kemudian merambah di berbagai daerah kan, termasuk di Yogyakarta ini, di Medan, di Makassar dan di mana-mana, sampai di kota-kota kecil itu ada reaksi. Maka saya sampaikan pada beliau, ini jangan anggap remeh. Cannot be taken for granted. Jangan menganggap dengan sebelah mata, ini serius. Maka saya pesankan saja, jangan karena satu orang bangsa ini tersandera, jangan karena satu orang bangsa ini terpecah belah. Kebetulan pas hari penetapan sebagai tersangka, saya diterima oleh Presiden Jokowi 4 mata di Istana Negara. Di ruang tengah istana itu ada kursi berderet ya. Rupanya sering terima tamu ya. Ketika saya datang, saya lihat di tengah kok ada seorang duduk sendiri, ternyata Presiden Jokowi ya, saya kira sedang ngelamun atau apa gitu. Hanya beliau bangkit menyambut saya, cipika-cipiki lah gitu ya. Kemudian duduk berhadapan itu, kiri kanan kursi kosong, kiri kanan beliau. Saya ucapkan terima kasih atas waktu menerima. Dan saya sampaikan, ini Pak Presiden, di luar dugaan banyak orang, saya pribadi begitu banyak orang, sama dengan penyampaian saya kepada Kapolri, jangan anggap remeh. Dan saya tambah untuk Presiden, ini sudah merupakan akumulasi dari banyak perasaan. Jadi apa? Buncah ya, perasaan yang membuncah, yang menggumpal, berbagai perasaan ya. Biasanya kalau manusia perasaan yang sudah menggumpal di dalam itu, wah macam-macam ekspresinya ya. Mungkin kalau seorang wanita, seorang perempuan, wah, disakiti oleh calon suami atau pacar atau apa. Ternyata ada masalah lagi, masalah perkuliahan. Tambah lagi masih belum bayar uang kuliah. Ada masalah apa lagi? Kalau sudah terakumulasi itu, kalau nggak kuat iman itu bisa bunuh diri. Dan banyak ya mahasiswa di Jogja ini yang bunuh diri ya. Ada saya baca di berita-berita itu, yang nggak banyak, ada 1-2 gitu. Begitulah manusia, begitulah umat Islam. Saya bilang ini akumulasi dari perasaan Bapak Presiden. Satu, ada perasaan dari umat Islam tentang keadilan ekonomi. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan uang di tangan orang lain. Dan orang umat Islam terpuruk. Robohnya kedai kaum santri, robohnya kedai kita. Karena lihat, kalau ada daftar 40 orang kaya terkaya di Indonesia, ya paling 1-2 yang muslim ya. Ya, mudah-mudahan yang muslim itu bayar zakat ya. Tapi selebihnya tidak. Nah, ada the power of money. Dia ada perasaan kesenjangan seperti ini. Gini indeks, angka kesenjangan kita, indeks rasio kesenjangan kita itu 0,43. Ini sesuatu. Kalau tidak salah teori ilmu sosial, ilmu politiknya sampai 0,45 itu rusuh, revolusi. Indonesia sudah 0,43. 1% orang kok bisa menguasai 63% aset nasional dan seterusnya dan seterusnya. Silakan mahasiswa nanti lagi-lagi tanya Mr. Google gitu. Soal angka-angka seperti itu. Ada perasaan tentang kesenjangan sosial ekonomi. Betul apa tidak? Betul ya, berarti setuju dengan saya. Yang kedua Bapak Presiden,
sudah mulai ada juga perasaan ketidakadilan hukum. Ada seseorang yang dinilai kebal hukum, yang sudah kasat mata terhadap kasus ini, kasus itu, reklamasi, sumber waras, tapi kok bisa selamat ya? Padahal miliaran, berapa ratusan miliar, mungkin melibatkan puluhan miliar, ratusan miliar rupiah gitu. Tapi kok selamat? Mulai ada perasaan ketakadilan dalam penanganan hukum. Hukum katanya tajam ke atas, tumpul ke bawah gitu. Kebalik ya? Iya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Nah, yang ketiga Bapak Presiden, tentu kalau penyampaian saya biar terkesan ilmiah gitu ya. Jadi ada faktor ekonomi, faktor ya, kesadaran hukum, perasaan hukum. Yang ketiga ini nyuwun sewu gitu. Karena saya tahu beliau orang Jawa, jadi harus pakai nyuwun sewu kan. Walaupun saya bukan orang Jawa. Ini ada juga loh kesangsian. Jangan-jangan saya bilang pemerintah nanti membela dan mengintervensi persoalan ini gitu. Nah, maka apa yang terjadi di Pulau Pramuka itu sebenarnya masalah triggering factor saja, faktor picu saja. Dan sebenarnya sudah hampir selesai itu dengan permohonan maaf. Tapi gara-gara ada mulut-mulut orang Islam yang kemudian menimbulkan reaksi. Ini yang terjadi. Maka saya bilang, udahlah, ini Bapak Presiden, harus segera kita mengambil ibrah. Harus segera kita mengambil hikmah. Apa hikmah di balik peristiwa? Apa hikmah di balik musibah seperti ini? Beliau bertanya, Prof, dia panggil saya Prof, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang atasi kesenjangan ekonomi. Mungkin ikuti Mahathir di Malaysia yang menerapkan affirmative action. Beliau berkata, Presiden Jokowi, oh kalau gitu perlu ada new economic policy ya. Iya Pak Presiden, ini segera. Ini alhamdulillah saya sudah dapat informasi, karena malam kapan itu sebelum saya ke luar negeri, karena ada undangan nonton bareng leg kedua final AFF itu, yang kita kalah 2-0 itu. Nah, ya, saya nonton bersama Pak Yusuf Kalla di rumah beliau ya, mungkin ada di TV. Karena pesawat saya jam 00 malam, jadi masih ada waktu. Kalau leg pertamanya saya nonton ke Pakansari itu, luar biasa macetnya. Saya hobi bola ya. Nah, dulu kan kita pernah juga tanding di sini ya. Saya waktu itu kapten kesebelasan, playing kapten bermain kesebelasan The Sun, Sang Surya Muhammadiyah. Waktu itu ada rektor UII ikut main ya, rektor UMY ikut main ya, rektor UAD enggak ya. Main kita di stadion UNY itu. Nah, beliau waktu itu sedang luar kota ya. Bermain dengan itu official dan pelatih timnas umur 19 itu. Kita kalah berapa ya, 4-0 gitu. Ya. Saya sambil nonton itu, saya tanya Pak JK, saya waktu itu bertemu dengan Presiden, diterima Presiden, saya sampaikan, oh ya kemarin sudah dirapatkan di kabinet dan akan dilaksanakan, ada sebuah program kebijakan ekonomi baru untuk bisa mengatasi kesenjangan. Alhamdulillah. Itu maksudnya ada hikmah gitu. Dan yang kedua saya usulkan, ini perlu perbaiki komunikasi politik. Enggak bisa ya komunikasi politik terhadap kelompok-kelompok ini dibiarkan begitu saja. Khususnya kelompok-kelompok umat Islam. Sebab saya tetap berpendapat kalau sampai umat Islam di Indonesia tidak mendapatkan tempat yang sewajarnya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan perannya, maka keseimbangan nasional akan terganggu. Maka national equilibrium akan terganggu. Ini tidak baik bagi Indonesia. Maka harus berapa? Nah, ini semua upaya kita keluar. Maka hadirin dan hadirat, dalam rangka Milad UAD ini dan dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi dalam kehidupan kebangsaan keumatan kita, tiada lain umat Islam harus bersatu. Memang kita berada dalam organisasi-organisasi yang banyak, tapi pandanglah itu sebagai jalan-jalan
yang berbeda tapi menuju tujuan yang sama. Alhamdulillah sekarang persatuan banyak. Ada yang mengambil hikmah setelah 4.11, 2.12, mari sekarang kita galakan sholat subuh berjamaah minimal sebulan sekali. Setelah nanti berhasil seminggu sekali, baru nanti harian. Mungkin dari situ akan digerakkan. Saya mendapat informasi di masjid kita ini sholat subuhnya bertambah ya jumlah jamaah ya. Betul ya? Yang biasanya 1 saf sekarang menjadi 3 saf. Alhamdulillah tambah 2 saf. Nah, apalagi ditambah sholat lail. Ini cara kita orang Islam ketika ada masalah, idza asabathum musibah, jika mereka ditimpa musibah, ini musibah semua yang kita hadapi ini. Qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan-jangan sebelumnya kita tidak ingat Allah, baru kemudian sekarang disadarkan. Yang jelas mayoritas umat Islam tidak peduli dengan Al-Maidah 51. Betul ya? Sebelumnya ini gara-gara Ahok, kemudian sekarang baru buka Al-Maidah 51. Iya. Saya dapat Ustaz WA dari berapa ya? 45 atau lebih ibu-ibu dari berbagai daerah. Yang bilang Mas Din, ada yang bilang Pak Din, tolong dong jangan hanya viralkan Al-Maidah 51. Tolong juga dong harus utamakan An-Nisa ayat 3. Jika saya lihat An-Nisa ayat 3, ada ayat berbunyi fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Oh maksud ibu supaya kita gembar-gemborkan perlunya poligami. Saya balas gitu, bukan, baca ayat terakhir katanya. Baca bagian terakhir ayat yang berbunyi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika takut tidak berlaku adil maka maksudnya begitu. Lantas saya bercanda, wah ada masalah sama suami ya gitu. Nah, kalau ada masalah sama suami datanglah ke Islamic Center UAD, ada sesi konsultasi di lantai bawah dari masjid. Tapi belum mulai ya. Sudah. Baru mulai Januari, rupanya nunggu 2017. Ya. Ini kita mengambil hikmah. Sekarang alhamdulillah ambil hikmahnya membangkitkan ekonomi umat. Didirikan koperasi, didirikan apalagi kemarin karena ada kaitan dengan sari roti. Kemarin PDM pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya telah meresmikan satu pabrik dan usaha roti baru sebagai pengganti sari roti. Namanya tidak tanggung, Roti Al-Maidah. Itu Muhammadiyah itu. Siapa lagi nanti tahu ada apa gitu. Dan saya sudah dengar juga ada yang mau mendirikan Al-Maidah TV. Waduh, ini kita bisa dorong Ahok nih untuk membahas surat-surat lain ya. Supaya ada alasan bagi kita untuk bangkit gitu. Kemarin datang pada saya selain prakarsa, tolong Pak Din ambil prakarsa untuk ada TV umat Islam yang berwibawa, yang berpengaruh, terutama untuk berita dan pendidikan gitu. Dan ini memang nggak mudah ya. Nih, kita dirikan TV-mu dan dibantu banyak oleh UAD ya sudah jalan sih ya, cerdas mencerahkan. Tapi belum, kecuali kalau nanti era digital dimulai, karena kita sudah dapat izin digital gitu. Tapi ada TV yang lebih luas. Ini nggak ada cara lain, harus beli. Dan ada yang menyampaikan pada saya ada yang mau jual. Tapi harga izin dan segala sesuatunya 500 miliar. Saya bermenung sebentar, wah kenapa tidak ya? Tapi nggak usah disebutlah TV Al-Maidah nanti. Nah, mungkin nanti kita dorong umat Islam membeli apakah saham, apakah wakaf tunai ya. Masa sih 500 miliar nggak terkumpulkan gitu.
Ya. Saya berkeyakinan insya Allah segera kita coba. Saya tidak mengatakan ini sebagai janji ya, tapi saya bersemangat juga itu. Tadi diwawancarai oleh kemarin di dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, saya sampaikan mendapat respon yang positif. Mungkin saya akan undang mungkin beberapa orang muslim nanti, tokoh Islam dan juga pengusaha. Coba kita jajaki kemungkinan seperti itu sehingga kita bisa bersaing dengan TV-TV lain kan. Ya. Di sini yang ada kan TV UAD nih ya. Kamera ini. Kalau di belakang tuh TV apa tuh? Sama juga TV UAD ya. Paling nanti dipinjam oleh TV-mu beritanya kan. Sebab kalau tidak, public opinion leadership, kepemimpinan opini publik ini di tangan orang lain. Anak-anak muda kita, generasi muda kita bisa dipengaruhi dan bisa kemudian diarahkan. Dan luar biasa sekarang kondisi umat Islam Indonesia ya, terutama dalam bidang politik ya. Sekarang itu banyak karena kekuatan uang, the power of money, keuangan yang maha kuasa, umat bisa kemudian terbeli gitu. Tidak lagi serangan fajar dulu ya, ada serangan duha, ternyata sekarang ada serangan tahajud. Tengah malam sudah beredar, sehingga muncullah istilah NPWP, nomor piro wani piro. Luar biasa pengaruh dari kekuatan uang, sebagian kekuatan informasi. Sekarang tokoh-tokoh yang punya TV berani untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden karena merasa bisa mempengaruhi calon pemilih rakyat Indonesia gitu. Saya kira kita perlu, nah Pak Rektor UAD yang sudah memulai satu-satunya di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam bidang media ini, saya kira perlu diteruskan itu. Apalagi nanti didukung oleh lulusan-lulusan dari jurusan atau prodi ilmu komunikasi Pak ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang harus bersatu. Kemudian kita lakukan langkah-langkah apa? Nah yang paling penting, mungkin ini satu dari yang sebelum terakhir, umat Islam harus tampil dengan kualitas sumber daya manusia, dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau seandainya umat Islam yang banyak ini tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan bisa dikalahkan oleh pihak minoritas. Itu Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas bisa mengalahkan kelompok mayoritas karena izin Allah, karena mereka menguasai syarat-syarat kemenangan, antara lain kemenangan dalam otak. Kalau kita semua adalah orang-orang mayoritas tapi bodoh, boleh jadi kita bisa menjadi buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Dan itu menjelmakan prediksi dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kalau tidak salah berbunyi, yushakul umamu antada alaikum kama tatada al akalatu ala qis'atiha. Akan datang suatu waktu ketika kamu semua wahai umat Islam akan menjadi bagaikan makanan empuk yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu terjadi nanti ya Rasulullah karena kami adalah kelompok minoritas? Langsung dijawab Rasulullah, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsirun. Tetapi bahkan kalian pada waktu itu adalah kelompok mayoritas. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Hanya saja kalian tidak lebih bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kenapa itu terjadi? Karena dua hal. Wala yunzi'anna min qulubikumul mahabata ankum. Apa ya? Bunyinya seperti itu. Dan karena Allah telah menanggalkan kewibawaan, kehebatan ya dalam pandangan musuh-musuh kamu semua. Telah dihilangkan kehebatan itu dari diri kita. Al-mahabah. Dan yang kedua, wala yudkhilanna fi qulubikumul wahn, karena sudah dimasukkan dalam hati kalian sebuah penyakit, al-wahnu,
ketika ditanya ma huwal wahnu, al wahnu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit cinta dunia dan takut mati. Saya kira ini terjadi sekarang ya. Banyak dari umat ini yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, benci mati, takut mati ya. Dan kalau ada tantangan, ancaman sedikit langsung menyerah. Dalam hal ini saya salut, kita semua salut ya. Santri-santri dari Ciamis tidak boleh naik bis, jalan kaki. Didatangkan bis tengah jalan nggak mau itu. Seharusnya mungkin mahasiswa UAD seperti itu ya. Nah, tapi kalau sudah punya rasionalitas, wah nanti kita sakit, nanti kita capek gini-gini, pakai akal pikiran diperdebatkan, dibahas, tidak jadi berjuang. Itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Walaupun kalau solusi cerdasnya tidak harus jalan kaki. Kalau tidak ada bis orang lain, yaitu beli bis sendiri. Nah, itu baru pintar juga kan. Tapi karena belum mampu gitu. Itu jalan yang bisa dilakukan. Itu contoh yang bagus sekali. Yang lain banyak hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah ini melanda umat Islam, penyakit wahan ini, maka cita-cita perjuangan Islam mungkin akan terkendala. Hadirin hadirat, pesan saya yang terakhir ini, tingkatkanlah kualitas. Anak-anak mahasiswa Muhammadiyah tidak boleh kalah dari mahasiswa-mahasiswa lain. Sekarang dari sudut kuantitas jumlah mahasiswa, alhamdulillah UAD telah mencapai 24.000 dan mungkin bertambah terus. Itu ranking keberapa dari 170-an PTM Pak Rektor ya? Ranking ke-50. Bukan jumlah ya, se-Indonesia jumlah mahasiswa. Yang tertinggi kan Makassar ya. Ya, se-Indonesia. Nomor 4 se-Indonesia dari jumlah mahasiswa. Ini patut disyukuri. Nah, sekarang UAD 56 tahun. Ini bukan orang tua renta. Insya Allah kalau perempuan belum menopause. Kalau laki-laki juga masih perkasa ya 56 tahun ya. Walaupun mungkin sudah dikenai penyakit juga, tapi tidak ada alasan untuk mundur, untuk mengendur dalam usia perjuangan. Justru semakin tua harus semakin jadi. UAD harus semakin berprestasi. Nah, saya mendorong sudah harus mulai berorientasi kepada kualitas. Mudah-mudahan dengan milad ke-56 ini kualitas mahasiswa UAD mulai mengemuka, terutama dalam bidang sains dan teknologi, terutama dalam bidang akademik. Nah, gimana caranya? Ini yang namanya tadi tahadduts bin nikmah. Kembangkanlah. Harus menjadi secara overall, secara institusi mungkin nanti akreditasinya tinggi, tapi secara individual. Kenapa kita kalah dari orang-orang lain? Di dunia sekarang ini memang kalau menghadapi Yahudi, Zionis, jumlahnya itu nggak sampai 25 juta sedunia yang pengikut Yahudi itu ya. Katanya 23 juta. Saya pernah bertemu di forum mereka ketika dikenalkan, saya dari Muhammadiyah, anggotanya 35 juta. Wah, tepuk tangan. Lebih banyak dari seluruh orang Yahudi sedunia katanya. Karena mereka hanya 23 juta dinyatakan oleh itu. Tapi luar biasa menguasai dunia. Di bidang ekonomi luar biasa pengusaha-pengusaha dari Yahudi. Yang kemudian di bidang-bidang lain akademisi dan akhirnya bisa mendikte politik negara adikuasa sekalipun seperti Amerika, bisa menguasai dunia. Banyak parfum-parfum yang kita pakai itu pemilik-pemiliknya adalah orang-orang Yahudi gitu. Saya pernah ketemu sama anaknya Hermes bacanya kan. Dia itu bendahara dari organisasi di mana saya ikut aktif, Religions for Peace. Kita pernah rapat di rumah beliau di Marrakesh, Maroko. Rumahnya di tengah kampung. Tapi begitu masuk ke rumahnya
kayak istana 5 tingkat gitu, mewah sekali. Tapi dia sebenarnya Yahudi saya kira ya, Simon Herme namanya. Cuma mengaku pada saya, pada kita itu penganut banyak agama gitu. Dan dia punya rumah di Jakarta, yaitu di Kompleks Subud. Dan dia bisa baca Al-Fatihah. Dan kebetulan ada masjid di belakang rumahnya itu masjid Sufi di Marrakesh itu dibina oleh dia. Dan pada pertemuan dengan kami diundang itu 50 tokoh-tokoh Sufi itu. Kemudian ada berdirinya, dia ikut berdiri juga gitu. Tapi itu antara lain apa? Tokoh, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Itu karena otak. Karena otak. Maka afala taqilun afala tatafakkarun, dalam Al-Qur'an itu harus menang di otak kita. Kenapa kita mau kalah gitu? Otak dan kemudian lahir kepribadian sampai kepada etos. Mohon maaf, kalau Universitas Muhammadiyah ya tidak perlu besar, tapi terdiri dari otak-otak cerdas, saya yakin dia akan menjadi sebuah pusat keunggulan akademik. Center for Academic Excellence. Sayang sekarang ini belum ada di dunia Islam yang bisa menjadi Center for Academic Excellence. Al-Azhar mohon maaf sedang menurun, dan terutama fakultas-fakultas umumnya tidak bisa berjaya aja. Kalau agama masih ya, dan masih menjadi rujukan. Saudi Arabia mau mendirikan King Abdul Aziz University, terakhir dengan teknologi petroleum, tapi apa yang terjadi? Mereka hanya bisa mendatangkan dosen-dosen dari luar, membeli ilmu. Kemudian Uni Emirat Arab mendirikan Sharjah University, kampusnya itu mungkin Pak Rektor pernah ke sana, 2000-an hektar lah ya. Tapi di padang pasir gitu. Ujung-ujungnya menghadirkan The American University di depannya. Qatar sekarang mengundang Syekhah Permaisuri, itu mengundang 11 universitas terbaik dunia, Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, untuk berada di Doha, ibu kota Qatar, membeli ilmu pengetahuan. Ada di Jordan ya, dari Prince Ghazi mendirikan Universitas Islam Internasional. Saya diajak menjadi anggota Dewan Kurator, Dewan Penyantun, tapi belum bisa berjaya. Malaysia dengan International Islamic University banyak diminati. Nah sekarang Indonesia baru, saya dulu diundang juga rapat di kabinet terbatas, mau mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia, disingkat UIII. Berapa hari lalu saya ceramah di UII ya, seminar Al-Quran sebagai fondasi peradaban oleh Pusat Studi Islam UII. Agak keberatan itu dengan rencana universitas baru itu, karena Universitas Islam Internasional Indonesia, kalau disingkatnya UIII. Nah, kalau kampus saya ya, di Jakarta sana itu kita bangga, kita lebih hebat dari UI yang ada di Depok, karena kampus kami itu, universitas kami namanya UIN, yaitu UI negeri gitu. Nah, jadi yang UI Depok itu tidak negeri katanya. Oke. Jadi apa poin saya? Ini saatnya. Jadi kalau mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, ambillah hikmah. Tiada lain, umat Islam harus bangkit dengan kekuatan otak, menjadi orang-orang cerdas, dan itu bisa. Atau paling tidak, mengapa mereka bisa, mengapa kita tidak bisa gitu. Saya yakin kalau khususnya kalangan Muhammadiyah mulai tingkat SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, tekankan pada kualitas otak. Jadi kerjanya tiap waktu mikir gitu. Afala ta'qilun afala tatafakkarun. Maka kita akan bisa memenangkan pertarungan. Kalau seandainya itu belum kita dapati, kita lemah dalam berbagai hal, ditambah dengan kelemahan otak, saya sanksi kalau dunia Islam akan bangkit. Kalau umat Islam Indonesia akan menjadi pemenang dalam perlombaan yang luar biasa hebatnya dewasa ini. Oleh karena itulah milad ini harus mampu antara lain mendorong kita. Tadi sudah saya awali, kita ciptakan hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun yang akan datang lebih baik dari
tahun ini. Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan UAD atas miladnya yang ke-51, dan demikianlah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.